Ibarat kita menjadi seorang pelari, itu ada beberapa peserta yang ingin lari ke depan bersama-sama, tapi saya akan diam dalam arti di sini konsepnya saya berbanding terbalik dengan konsep-konsep yang sudah ada. Kalau beberapa tahun yang lalu itu konsep-konsepnya adalah konsep-konsep modern, konsep-konsep industrial seperti itu. Tetapi saya lebih cenderung untuk mencoba untuk berlari jauh, berbanding terbalik dengan yang sudah ada, yaitu konsep-konsep yang dekat dengan kita. Oke, nama saya Rinto, saya sebagai owner di Kopi Sontoloyo. Background saya adalah awalnya saya sebagai seorang fotografer atau videografer, dan sekarang mengembangkan kuliner ini dari teman saya. Dia adalah seorang pelaku kuliner yang sudah lama, baik kuliner di Kota Malang maupun di kota-kota lain, ada di Jogja, di Bali, sama di Mojokerto. Yang membuat konsep makanan di sini adalah almarhum teman saya, Vicky Nugrawan Avandi. Itu dia memang sudah lama bergelut di bidang kuliner. Kebetulan dia juga mengelola banyak sekali tempat-tempat kuliner. Kalau di Malang itu ada Ria Jenaka, ada Monopoli, terus di Jogja ada Kong Kali Kong. Kebetulan dia adalah sahabat saya, dan waktu itu kita ngobrol-ngobrol, kita sharing kayak gitu. Oke, Cak, kita mau bikin saya pengen bikin warung kopi, saya bilang begitu. Ya, konsepnya sederhana sekali. Kita pingin punya tempat untuk ngobrol-ngobrol sama teman. Jadi teman saya almarhum mengonsep makanan, dan saya mengonsep tata ruangnya, bentuk, terus layoutnya, baik itu bangunan maupun landscape-nya. Itu saya. Sebenarnya owner di Kopi Sontoloyo ini ada dua, saya dengan almarhum Vicky Nugrawan Avandi. Konsep dari Kopi Sontoloyo itu adalah kita mencoba untuk konsep tradisional. Jadi begini, Kopi Sontoloyo ini saya mencoba untuk tidak menyamakan dengan konsep-konsep yang sudah ada. Ibarat kita menjadi seorang pelari, itu ada beberapa peserta yang ingin lari ke depan bersama-sama, tapi saya akan diam dalam arti di sini konsepnya saya berbanding terbalik dengan konsep-konsep yang sudah ada. Kalau beberapa tahun yang lalu itu konsep-konsepnya adalah konsep-konsep modern, konsep-konsep industrial seperti itu. Tapi saya lebih cenderung untuk mencoba untuk berlari jauh, berbanding terbalik dengan yang sudah ada, yaitu konsep-konsep yang dekat dengan kita. Kita mencoba melakukan sesuatu hal itu yang paling dekat dengan diri kita sendiri. Kebetulan saya dekat dengan kayu, saya dekat dengan alam. Kebetulan rumah saya juga di tempat yang terpencil, yaitu yang saya garap secara maksimal. Kopi Sontoloyo ini berdiri tahun 2018, tepatnya tanggal 1 September. Awalnya ide bersama, kita punya tanah di halaman rumah saya. Habis itu kita iseng-iseng aja mau bikin warung kopi.
yang kebetulan tempat kita ini di pegunungan. Konsep awalnya ya kita tidak ada konsep sebenarnya, karena saya suka kayu, suka fotografi. Akhirnya saya mencoba untuk membuat satu bangunan yang ada di depan rumah saya ini untuk nongkrong aja teman-teman yang dari Malang, yang dari Surabaya itu nongkrong di tempat kita. Nama Sontoloyo ini sebenarnya juga tidak tidak keceplos gitu loh. Kita ceplos pakai nama Sontoloyo aja. Saya memilih Sontoloyo itu karena Sontoloyo itu sudah brand publik. Mereka sudah banyak yang tahu, baik itu anak kecil, orang dewasa ataupun orang-orang tua. Nama itu pertama mudah diingat, hanya menggunakan huruf hidup satu saja, yaitu O. Image yang ingin kita sampaikan ke orang yang belum tahu istilah Sontoloyo itu sendiri, sebenarnya image Sontoloyo itu bukan image yang jelek. Kalau dalam bahasa Jawa, Sontoloyo itu sebenarnya tukang angon bebek atau pengembala itik. Selebihnya itu menjadi kalimat umpatan atau kalimat yang sekiranya kurang berkenan, yaitu sah-sah saja, terserah masing-masing. Tetapi yang jelas, saya ingin mencoba untuk orang yang menikmati kopi di kedai kita ini, kopi Sontoloyo ini, akan mendapatkan sebuah energi yang positif. Jadi orang pertama berangkat kopi Sontoloyo apa sih ini? Nah, coba. Akhirnya rasa penasaran itu harus kita balas gitu dengan suasana yang enak, dan kita mencoba untuk menyajikan makanan-makanan yang enak juga, itu harus kita jaga seperti itu. Kopi Sontoloyo ini berdiri tanggal 1 September 2018. Kita buat warung ini awalnya dulu cuma ada menu Indomie goreng, terus kopi susu, jeruk anget, kayak gitu-gitu aja. Ya, kita ingin mengulang masa lalu sebenarnya. Kalau konsepnya itu sebenarnya mengalir saja. Saya dengan teman saya ini waktu bikin konsep ini ya sederhana saja, nggak terlalu mengeluarkan uang yang cukup banyak. Kita memanfaatkan barang-barang yang sudah ada. Ada kayu, saya suka kayu. Lalu kita bikin bangunan sesederhana mungkin dengan biaya yang tidak cukup banyak. Dan kita memanfaatkan lahan yang ada juga seperti ini. Perkembangan bangunan-bangunan yang lain ya dari keuntungan kita masukkan ke dalam bentuk bangunan seperti ini. Untuk menu makanan ini konsepnya dari teman saya. Jadi secara keseluruhan konsep makanan ini dari teman saya yang sekarang sudah almarhum. Jadi yang dia itu di kuliner. Jadi saya di set atau di bangunan atau konsep penataan ruang, penataan penata bangunan itu yang saya pegang di situ. Kalau konsep makanannya ya kita lebih ke kuliner makanan. Kalau dulu ya kita cuma makanan ringan, kopi, kayak gitu. Koleksi pribadi. Banyak barang-barang yang ada di sini yang saat ini ya memang dari awal sudah ada. Sebelum ada Sontoloyo memang sudah ada. Itu memang kita memang suka dengan barang-barang seperti ini.
Sarana tempatnya semakin bagus karena saya merasa bahwa dengan adanya atau dengan tumbuhnya kedai-kedai kopi yang mempunyai konsep seperti ini ya nggak ada masalah, dan banyaknya akan menjadi lebih bagus karena konsepnya alam. Kita juga materialnya juga tidak terlalu berat, ada material kayu, ada material tanaman, ada material yang tidak sifatnya itu tidak ada di toko itu ya, alami lah istilahnya, material alami ya akan lebih bagus. Kalau persaingan dari sisi bisnis tidak ada masalah, tidak ada masalah. Munculnya banyak warung-warung kopi atau restoran yang berkonsep seperti ini juga artinya ya kita menyambut dengan baik. Banyak sekali konsep-konsep warung, banyak sekali konsep-konsep di tengah sawah, di tengah hutan, atau itu ya menyadarkan kita bahwa kita sangat membutuhkan alam itu sendiri dan menjaga alam sebenarnya. Barang-barang yang kita dapat untuk set di sini sebenarnya sudah ada sebelumnya. Kita menyukai barang-barang itu sebelum ada warung ini, memang sudah ada. Saya Pak Mustafa, rumah saya Bumi Asri Sengkaling Selatan. Ya, asli Malang, kalau aslinya dari Sragen, Mas. Iya, jadi saya kesini dalam rangka untuk mencoba menu-menu yang ada di Cafe Sontoloyo. Dua kali ini. Ya, dua kali ini. Kebetulan pas ini liburan sehingga kami ada waktu untuk ke sini. Enak, yang saya rasa harganya juga terjangkau, kemudian view-nya juga bagus, terasa kedesaannya itu masih sangat terasa sekali. Dan untuk kafe tarif-tarif seperti ini masih boleh dikatakan murah, dengan pelayanan yang cepat, kemudian rasanya juga mantap, enak. Saya pesen ini pisang, kemudian tahu petis, kemudian khasnya di sini katanya yang terenak itu adalah lodeh. Dan kebetulan lodeh adalah menu favorit saya, apalagi kalau ada gorinya, tepelnya itu luar biasa, enak sekali. Di sini bagus, view-nya juga bagus, kemudian tata letaknya juga bagus. Saya lihat di dapur tadi juga masaknya juga bagus, bersih, sehingga nyaman untuk tingkat ekonomi bawah pun harganya terjangkau. Pelayanannya bagus, kalau ada jeda waktu itu biasa karena juga banyak konsumennya sehingga harus antri terlebih
dahulu. Tapi pada prinsipnya semuanya bagus. Ada 3 tempat yang saat ini kita kelola dengan nama yang sama, di Batu, di Joyo Agung, dan di Trawas. Konsepnya hampir-hampir sama, secara bangunan hampir-hampir sama, tetapi beda bentuk, beda suasana juga. Tapi tetap kita mengedepankan konsep natural, alami, kembali ke masa lampau. Rencana kedepannya kita mempertahankan dulu dari segi produk sama servis, itu kita pertahankan dulu, kita memperkuat dulu Sontoloyo. Habis itu kita mencoba untuk menawarkan salah satu konsep besar, yaitu ingin punya hari besar. Hari besarnya adalah hari besar kuliner, yang kita temakan itu hari raya kuliner. Nggak tahu nanti tanggalnya tanggal berapa, tapi yang jelas sudah kita rencanakan. Kapan itu kita juga tidak tahu, tapi yang jelas juga sudah kita rencanakan. Tetapi itu sudah kita kaji, yaitu hari raya kuliner Nusantara, yang mungkin nanti suatu saat akan kita sampaikan ke teman-teman juga, baik itu teman-teman yang di sosmed atau apa, YouTuber atau apa, itu sudah ada beberapa yang kita sampaikan. Ya kita mencoba untuk mengkampanyekan lah. Kita butuh makan gratis di warung semua orang, itu sebenarnya seperti itu.